Oke, tes. Selamat sore semua. Nah, presentasi saat ini saya akan membawakan materi QoS on hotspot. Sebetulnya materi ini pernah saya bawakan di Malaysia bulan Maret 2016 kemarin ini. Jadi ini pengulangan dan sedikit koreksinya. Ini tentang saya. Nama berasal dari Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Tadi Pak Teddy juga dari Padang, kami satu kampung. Ya. Saya juga pendiri dan pemilik dari perusahaan Sky Network Solusindo. Pertama kali mengenal mikrotik tahun 2004 dengan RB230, wireless card R52, dan sertifikasi saya ini. Semuanya masih ada yang kurang sih. Saya juga terdaftar sebagai Mikrotik Certified Consultant, berada di Padang. Kalau di Jakarta udah banyak, di Sumbar baru 3 saya ingat saya. Nah, gambaran umum presentasi ini kelanjutan presentasi sebelumnya, Oktober 2015, yang judulnya Hotspot pada BGP VPLS Network, yang dimana pada saat itu saya lebih menekankan pada BGP VPLS-nya. Diimplementasikan pada sebuah hotel yang hancur pasca gempa besar di Sumbar pada bulan September 2009. Saya kira rata-rata sini sudah tahu, September 2009 tanggal 30 September kami mengalami gempa besar di Sumatera Barat. Ya. Sebelumnya sistem lama dibuat oleh pihak lain menggunakan share single login, sehingga kecepatan yang sama untuk semuanya, baik staf maupun tamu. Sehingga kondisinya semua bandwidth itu habis digunakan oleh staf. Pada saat tamu mau menggunakan, bandwidthnya habis, tak bersisa lagi. Itu yang selama ini terjadi. Nah, dari pertemuan kami, manajemen hotel memutuskan untuk membuat perbedaan kecepatan hotspot ini berdasarkan pertama jabatan posisi hotel bagi internal manajemen, kedua untuk tamu berdasarkan tipe kamar. Konfigurasi yang sama seperti saya bilang tadi berjalan pada BGP VPLS di sisi pelanggan. Konfigurasi pada presentasi ini saya rekonstruksi kembali pada router lab, hanya untuk hotspotnya saja. Beberapa data yang ditampilkan saya copy bersih dari router pelanggan, ya beberapa saja, enggak semua. Oke, persiapan ini paket yang harus ada, yang terutama sekali hotspot yang paling perlu. Nah, skenarionya, pengguna terdiri 2 kelompok. Pertama, kelompok back office yang dikontrol oleh HRD, terdiri dari hotel, berarti pemilik, owner, kemudian manajemen, para manajer, dan staff. Front office dikontrol oleh reception, terdiri dari seluruh tipe kamar yang ada. Kebetulan di sini tipe kamarnya single, superior, deluxe, suite, family. Kemudian ada meeting room seperti yang kita pakai ini. Kemudian voucher untuk yang tamu transit atau istilahnya short time. Ya. Nah, ini kita mulai konfigurasinya. Ini dimulai dari konfigurasi hotspotnya. Yang pertama, siapkan profil hotspotnya. Di baris pertama, di baris kedua disiapkan wall gardennya untuk IP LAN-nya sendiri di hotspotnya. Yang baris ketiga adalah untuk mengaktifkan hotspotnya. Kemudian bermainnya di user profile. Pada hotspot itu selalu ada secara default tanpa kita install, itu pasti sudah ada profile default. Nah, di sini profile default saya ganti namanya menjadi staff, ditambah menjadi address list staff. Jadi kita rubah di sini yang ada satu-satunya itu. Nah, kalau di GUI-nya seperti ini. User profile di staff, seri user 1, address list staff. Hanya ini yang perlu, yang diisi, yang lain tidak perlu. Begitu juga untuk yang lain, contohnya seperti hotel, juga kita buat seperti ini, nama hotel, address listnya hotel, timeout dan sebagainya. Lakukan juga hal yang sama untuk profil yang lain seperti manajemen, single, superior, deluxe dan semuanya.
Ini hasil jadinya. Jadi user profilnya tuh banyak berdasarkan tipe kamar dan berdasarkan jabatan di hotel. Ya. Itu udah kelihatan, paling kiri kolomnya adalah nama profilnya, paling kanan address listnya. Saya sengaja samakan supaya tidak terjadi keraguan, namanya deluxe, address listnya deluxe, namanya profilnya staff, address listnya juga staff, dan sebagainya. Nah ini saya capture dari router pelanggan, ini contoh yang sudah login. Setelah login ini kelihatan itu dynamic semua, ada deluxe, ada hotel, ada meeting, staff, dan sebagainya. Itu IP-nya, semuanya pasti dynamic. Ya, ini pure dari dari router pelanggan. Kemudian kita melakukan MAC connection. MAC connection di sini kita lakukan di pre-routing untuk semua address list itu. Di sini dimulai dari hotel. Jadi pre-routing, chain-nya pre-routing, action-nya MAC connection, address list-nya hotel, new connection MAC hotel. Ini komen hanya catatan di kolom samping. Ini dilakukan juga untuk profile yang lain, mirip dengan user profile yang lain, MAC connection ini. Ini kalau di GUI-nya, pre-routing, source address list-nya staff, action-nya MAC connection, staff pass through, yes. Ini kalau di GUI-nya. Tadi di sini komen secara konsul, yang di sini GUI-nya dari Winbox-nya. Ini seluruh MAC connection yang telah dibuat. Tadi dicontohkan cuma satu ya di sini. Secara konsul, ini secara GUI-nya, dan ini yang sudah jadi seluruhnya. Tadi ada beberapa, ini ada 10, 0 sampai 9 ada 10 yang sudah di entry. Setelah MAC connection, kita melakukan MAC paket untuk MAC connection yang telah dilakukan. Ini dimulai chain-nya tak pre-routing, connection MAC-nya hotel, action-nya MAC paket, new paket hotel, pass through no, comment-nya juga hotel. Perintah yang sama juga harus dilakukan untuk MAC connection yang lain yang di MAC paketkan. Ya, untuk semua MAC connection yang telah kita buat tadi, 9 lagi tadi. Ini GUI-nya. Kalau yang dari Winbox, chain pre-routing, connection MAC-nya staff, action-nya MAC paket, namanya staff. Ini kalau untuk di staff. Ini hasil yang 10 bijinya, yang MAC paketnya yang sudah jadi. Ya. Next, setelah ini pre-routing. Satu lagi kita harus lakukan juga untuk post-routing. Perintahnya sama, hanya mengganti chain pre-routing jadi post-routing. Lakukan juga untuk yang lain. Ini GUI-nya. Perbedaannya hanya di chain. Jadi layarnya tadi sama persis, hanya bedanya di chain. Ini hasil setelah jadi. Jadi totalnya 10, ini total 30. Kalau dilihat di bawah itu ada 30 item. Jadi MAC connection 10, MAC paket pre-routing 10, MAC paket post-routing 10, total 30. Next, buat PCQ upload. Jadi kita buat PCQ upload dan download, karena di sini saya mainnya di Q3. Pertama kita tentukan PCQ upload untuk unlimited. Q-type add kind-nya PCQ, name-nya PCQ upload, classifier-nya source address. Ini untuk yang unlimited seperti pemilik hotel. Demikian juga untuk yang lain, ini PCQ upload 64 kilo. Dalam arti kata ini maksimum dia 64 kilo uploadnya. Dilakukan juga untuk yang lain seperti PCQ upload 128, 192, 256, 512 dan 1 mega untuk upload. Ini contohnya, yang sebelah kiri untuk yang unlimited, yang sebelah kanan untuk yang delimit. Ini kebetulan yang untuk upload 1 mega. Dua-duanya source address. Ini yang di GUI-nya, kalau sudah jadi semua, kita lihat tadi, satu-satu yang sudah dibuat, ini yang sudah jadi di GUI-nya.
Ada PCQ type-nya dengan rate-nya itu disamain supaya tidak menimbulkan keraguan. Next, PCQ download. PCQ download kita lakukan seperti PCQ upload, hanya perbedaannya itu di classifier. Kalau tadi source address, di sini destination address. Ini download untuk unlimited, untuk pemilik hotel. Ini untuk yang lain, yang ditentukan maksimum downloadnya 256. Kalau nggak salah ini untuk staff ini 256. Kemudian dilakukan juga untuk kecepatan, salah di bawah ya, harusnya download, PCQ download 384, 512, 1 mega, 1,5, 2, dan 3 mega. Ini GUI-nya, sebelah kiri untuk yang unlimited, sebelah kanan yang limited untuk download 1 mega. Ini daftar yang sudah jadi downloadnya. Download unlimited 256, 384 dan sebagainya sampai dengan 3 mega. Ya, rate-nya diisi kalau yang kita limit, kalau yang download rate-nya tetap 0. Selanjutnya buat Q3-nya ini. Q3 ini memang berjenjang, kita buat dulu upload. Kebetulan uploadnya maksimum itu 1,5 mega. Kemudian dibuat klasifikasi masing-masing. Untuk unlimited itu hotel upload, manajemen upload, staff, single dan sebagainya. Masing-masing itu parentnya semuanya ke upload, mark paketnya ke mark paket yang kita buat tadi. Kemudian PCQ uploadnya itu berbeda-beda. Yang hotel upload itu PCQ uploadnya unlimited yang 0. Kemudian manajemen 128, staff 64. Di situ kelihatan yang single 128 dan sebagainya. Ini untuk upload. Ini kalau di GUI-nya sebelah kiri untuk, ini parentnya yang di kiri, yang paling kiri. Upload, parentnya Ether 1. Nah di kanan itu manajemen upload. Ini salah satunya, jadi tadi kan ada banyak ya, ada hotel, ada manajemen, ada staff dan sebagainya. Ini hanya sebagai salah satu contohnya. Nah di sini kita ada lihat bucket size di sini. Besok Pak Novan dari Citra Web akan membahas secara khusus mengenai bucket size ini. Ya. Kemudian Q3 untuk download juga mirip dengan upload tadi, hanya tinggal copy saja, hanya merubah di punya PCQ download kecepatan masing-masing, berikut juga parentnya. Ini downloadnya di sebelah kiri, parent, sebelah kanan yang manajemen, ini untuk GUI-nya. Nah ini hasil jadi semuanya, dari Q3 yang kita buat tadi, di sebelah atas download, sebelah bawah download, untuk parent dan masing-masing kelas yang kita buat. Ya. Kalau kita lihat di sini, di kolom 1, 2, 3, kolom keempat. Kolom keempat itu PCQ downloadnya beda-beda semua. Jadi bukan PCQ download only. Jadi PCQ download yang pertama memang PCQ download yang tanpa limit. Di bawahnya yang kita limit, ada yang 384, 256, 512, 1 mega dan sebagainya. Nah di sini artinya bahwa masing-masing individual itu, misalnya staff itu masing-masing individualnya hanya maksimum downloadnya 256 kilo, tidak bisa lebih dari 256 kilo. Tapi di grupnya dia bisa, nggak salah 6 di max-nya tadi. Maksimumnya nggak salah bisa 1,5 mega itu di satu baris itu. Jadi secara personal dia 256 maksimum, secara kelompok satu grup dia bisa 1,5. Artinya kalau 6 staff yang online saat bersamaan maka grup staff ini sudah penuh. Dia maksimum 256-nya akan turun. Begitu juga dengan grup yang lain. Jadi di sini kalau kita lihat daftar Q3 di sini, kamar yang lebih tinggi harganya akan mendapatkan kecepatan internet lebih tinggi. Ya, kita lihat di sini yang paling tinggi itu adalah family yang nomor 8. Itu bisa dapat 3 mega per orangnya. Per login maksudnya. Tapi di limit itu maksimum 8 mega. Berarti 2 orang, orang ketiga itu
maksimum downloadnya sudah tidak tercapai, pasti drop. Kemudian next kita masuk ke ini konfigurasi tambahan untuk radius, clock dan user manager. Ini sangat penting. Kebetulan di sini hotspot dan user manajernya satu box, satu router, satu mikrotik, sehingga di sini kita pakai localhost. Ini tidak beda box. Jadi di sini radiusnya di 127.0.1 atau localhost, secretnya my secret, service-nya kita pakai hotspot di sini. Kemudian incoming-nya di accept yes di port 1700 itu di si Winbox, kemudian clock-nya disinkronize. Nah, di bawah itu di user manajernya kita definisi lagi user manager, clock-nya disamain +7. Kemudian itu admin. Kemudian di bawahnya buat lagi, tadi kita di awal sudah lihat bahwa ada front office, ada back office. Maka di sini dibuat login untuk front office, login untuk back office. Jadi ada dua-duanya, ada admin yang paling tinggi, kemudian ada front office, ada back office. Jadi mirip sistem manajemen perusahaan, ada top manajemen, lalu ada manajer masing-masing. Jadi di sini yang megang front office adalah yang betul-betul front office, back office dipegang oleh HRD. Kemudian tapi parentnya tetap ke admin. Kemudian di router pun kita siapkan dia punya klien. Jadi user manager ini adalah sebagai radius. Radius kliennya adalah si router, radius servernya si user manager. Kalau tadi yang di atas kita definisi radius itu sebagai radius klien. Sementara yang di baris bawah tool user manager router kita menentukan radius server. Sehingga IP-nya karena kebetulan localhost sama, secretnya juga harus sama. Port COA-nya juga harus sama, sesama 1700. Ini yang penting diperhatikan. Ini konfigurasi radius di GUI di sisi Winbox-nya sebagai radius client. Cek hotspot, domainnya, address-nya localhost, secretnya apa, portnya tetap. Kemudian di bawah radius incoming, accept 1700. Nanti akan ketahuan gunanya untuk apa. Ini untuk buat usernya. Yang tadi secara konsul, ini di web. Waktu kita buka user manager, ini daftar usernya. Jadi sebagai owner tetap admin, tapi ada front office yang read write, back office full. Read write berarti dia bisa create user, tapi tidak bisa hapus user. Admin bisa semuanya. Back office bisa create, bisa hapus. FO, front office sengaja dibuat read write untuk mengontrol dengan daftar tamu. Jangan nanti tamunya 20, total loginnya ada 100. Berarti kemana sisanya 80. Ya. Jadi ini juga untuk kontrol di sisi hotelnya. Ini yang tadi di konsul kita set dia punya di bawah ini tool user manager router, di sini GUI-nya. Sebagai main router, ini IP address-nya. Yang di log adalah authentication failure, COA-nya tetap dicentang, COA port 1700, persis sama seperti yang di GUI tadi. Kemudian yang perlu juga di sini adalah limitasi. Kita buat limitasi di sini untuk menentukan. Ini untuk mengkonekkan user manager ke hotspotnya. Jadi grup namanya hotel, manajemen dan sebagainya di name. Grup name-nya ini adalah name yang sama persis di hotspot user profile. Sementara yang di kanan adalah ownernya. Yang tiga pertama punya back office, karena back office yang mengontrol hotel, manajemen dan staff. Sisanya dikontrol oleh front office. Khusus paling bawah voucher, karena voucher disediakan hanya untuk 1 jam. Sehingga khusus untuk voucher dibuat uptime-nya 1 jam. Lewat 1 jam harus request voucher baru. Nah ini GUI-nya. Kalau yang biasa main di web seperti ini yang sudah jadinya.
Nah, kalau ini bagaimana cara buat dari konsolnya? Kalau yang biasa main konsol. Ya, di voucher paling bawah kelihatan bahwa satu-satunya yang berbeda ada uptime limit 1 jam. Nah, kemudian ini user profile, tadi limitasi, sekarang kita buat profilnya. Profile hotel, owner back office, dan di bawah di situ ada profile limitation, itu kita konekkan ke limitasi group name hotel. Ini untuk connecting ke limitasinya, itu dia profile limitation. Jadi untuk mengkoneksi profile dengan limitasi. Ditambahkan juga untuk profile manajemen staff dengan setting yang sama dengan limitasi masing-masing. Kemudian ini dibuat oleh front office, ownernya front office, namanya single, kebetulan tadi ada tipe kamar single. Profilnya single, tadi limitasinya juga ada single, kita connecting di bawah profile limitation namanya juga single. Dan ditambahkan juga untuk yang lain-lain, sama persis untuk tipe kamar yang lain. Kemudian voucher juga begitu. Ini ada beda ya, untuk yang di front office sama dengan voucher tadi juga beda dengan yang pertama di sini back office. Di sini untuk yang back office validity-nya dikosongin, itu tidak diisi validity-nya. Ya, kita lihat itu validity di bawah owner itu ada validity kosong. Sementara di sini untuk yang kamar hotel validity-nya 1 hari, 1 day. Begitu juga untuk yang lain kita tambahkan tipe kamar semua validity-nya 1 hari. Begitu juga yang voucher ditambahkan untuk limitasi validity 1 hari. Ini cara buat di konsolnya. Kalau yang lebih tertarik di konsol, ini komen-komennya. Yang ini bisa didapat ini. Pada perintah ekspor ini akan kelihatan. Kemudian yang tadi ada profile limitation yang di bawah, itu ada 2 kolom terakhir profile limitation di masing-masingnya. Kalau via konsol penambahannya seperti ini. Ya, tool user manager profile limitation, profile hotel, limitation hotel. Jadi mengkonekkan antara profile dan limitation. Kemudian ini view waktu menambah user oleh back office. Login back office sewaktu menambahkan user dia hanya bisa lihat profil hotel, manajemen dan staff, dia tidak bisa lihat yang lain. Begitu juga front office, dia hanya bisa lihat yang berdasarkan tipe kamar yang dibuat berdasarkan owner dia. Jadi ini back office, ini front office, jadi beda-beda bagian masing-masing. Sebagai admin bisa lihat semuanya, ya hanya admin yang bisa semua. Ini daftar penggunaan user list back office. Jadi kalau login sebagai front office, ini listingnya, namanya Saburamin, kerahasiaan itu penggunaannya apa semuanya. Bahwa di kanan kelihatan bahwa actual profilnya hanya 3 itu saja, tidak kelihatan kita profil yang lain. Ya, MAC address masing-masing kelihatan, juga IP yang dipakai terakhir juga kelihatan. Kemudian ini view sebagai front office. Front office kelihatan semua itu username-nya masing-masing. Passwordnya adalah nomor kamar kebetulan. Kemudian uptime use juga berapa lama sudah digunakan, last IP semua infonya di sini. Di sebelah kanan ini kebetulan halaman 1, dia ada halaman lain itu kelihatan 6 halaman. Kelihatan bahwa ini hanya deluxe, superior dan voucher. Tidak ada yang punya back office, jadi khusus punya front office, punya profile. Nah, kesimpulannya, Mikrotik dengan router OS mengatur hotspot, Mangle, dan Q3. Jadi itu hanya itu yang kita gunakan. Radius atau user manager mengatur manajemen user dan pengelompokannya. Pengaturan kelompok user pada hotspot berada pada menu hotspot user profile. Jadi di situ kita definisi profilnya masing-masing. Pengaturan kelompok user, oke. Limitasi pada user manager merupakan penghubung kelompok antara user Mikrotik dengan radius di user manager.
Jadi ada connectingnya di situ. Kalau ada connecting ini yang missing, ini pasti tidak connect. Profile limitation adalah link penghubung antara profile dan limitation. Tadi sudah saya sebutkan juga. Kemudian back office memiliki full right, tadi sudah saya singgung, dengan untuk login internal hotel, istilahnya untuk pemilik, manajemen, dan staff. Karena tadi namanya hotel manajemen staff. Front office atau FO memiliki read right untuk seluruh tamu hotel, tapi tidak memiliki kuasa untuk menghapus. Dia tidak bisa hapus user, hanya boleh buat. Admin punya tugas baru, yaitu menghapus login yang tidak terpakai yang pernah dibuat oleh front office dan dibandingkan dengan daftar tamu hotel. Jadi untuk cross check. Ya, kebetulan ini di hotel kasusnya. Terakhir, login yang dibuat oleh admin, ya, login yang dibuat oleh admin bisa dilihat oleh front office maupun back office, dua-duanya bisa lihat. Oleh karena itu, admin tidak disarankan untuk membuat login user. Untuk alasan keamanan disarankan menambah firewall seperti nutup TCP UDP 53 3128 80 dari luar internet, proteksi port 2023 80 819 dari luar internet misalnya dengan knock. Itu firewall yang biasa. Oke, sampai di sini ada saran atau pertanyaan? Ya, silakan. Mungkin pindah sebelah, mungkin bisa ya. Mic-nya Pak mati. Oke, ya silakan. Ya. Oke, terima kasih. Nama saya Habil. Saya mau nanya untuk masalah hotspot. Saya pernah beberapa kali berkunjung di hotel. Itu ada beberapa di ruang meetingnya, dia hotspotnya itu tanpa harus kita ngisi user. Jadi kita connect aja wifi-nya. Nah dia tuh cuma tinggal klik, misalkan fanspage dia, Facebooknya dia, kita udah bisa connect. Nah itu gimana caranya untuk kita ngatur di Mikrotik-nya khusus untuk biar tamu itu kan connect tapi bandwidth-nya juga merata tanpa harus dengan user. Jadi tanpa harus ngisi password atau apa, dia cuma klik fanspage, udah setelah klik kita connect. Nah setelah saya cek speed test-nya itu, saya tes 2 device itu merata dia membaginya. Itu gimana ya settingnya untuk di QIU-nya? Terima kasih. Berarti yang pakai Facebook ya? Iya, dia jadi nge-like fanspage gitu sih. Jadi misal Ya. hotelnya tinggal diklik aja dia udah connect. Oke, kalau yang untuk Facebook kebetulan ada beberapa tahun yang lalu sudah pernah di MUM, pernah ditampilkan juga. Bisa dicek di sana bagaimana bisa login via Facebook atau sosmed. Nah, untuk kalau ingin meratanya ya pakai PCQ yang tadi kita tetapkan. Ya mirip seperti tadi, kita tetapkan berapa limit upload downloadnya buat Q3-nya, hanya itu aja. Cuman kalau untuk login, lihat presentasi beberapa tahun yang lalu untuk Facebook. Kebetulan saya tidak membahas di sini pakai yang Facebook. Kalau di sini tadi yang saya bilang tadi yang staff itu sebentar. Di sini saya singgung tadi yang staff kan maksimum 256 per orang. 2 staff itu masing-masing 256 dapat. Begitu juga misalnya yang deluxe. Deluxe itu maksimum bisa 1,5 mega. 2 orang bisa masing-masing 1,5 mega. 3 orang masing-masing 1,5 mega. Karena limit dia 8 mega. Berarti ke 4 ke 5. 5 orang masih dapat, orang ke 7 itu 1 meganya sudah mulai ngedrop. Nah caranya sama. Ini kan rata nih per orangnya. Mau 1 orang, 2 orang, sampai 5 orang sama kecepatannya. Begitu masuk orang ke-6 baru ngedrop dengan catatan download loh. Kalau hanya sekedar browsing atau chatting ini nggak begitu banyak ngaruh. Tapi melakukan download baru terpakai PCQ-nya ini. Browsing masih aman sepanjang tidak YouTube-an. Kalau sekedar browsing, baca-baca news atau email nggak terlalu memberatkan ini. Nanti tinggal di-adjust kecepatannya. Pertanyaan lain? Misi Pak, saya Ardi Pak.
Ya. Saya mau tanya satu hal mengenai yang user manager. Di user manager kan bisa di setting limitation, profile segala macam. Tapi kenapa di dalam router boardnya kita mesti setting lagi gitu, Pak? Nah, dan terus ada beberapa hal yang pernah saya alami untuk device-device yang Apple. Ya tiap dia kayak sleep mode, dia akan putus dan diminta login lagi hotspot. Apa memang begitu atau apa gitu? Terima kasih. Maaf, yang pertama saya kurang copy maksudnya. Gini, saya pernah setting cuma di limitation sama profile di bagian user manager saja, dan di dalam router board saya tidak setting apa-apa gitu loh. Saya cuma centang hotspot, oke gitu loh, radius. Nah di dalam limitation contohnya yang kayak staff segala macam itu saya limit di user manager saja gitu. Dan saya lihat kalau di sini Bapak setting dua-duanya gitu di setting. Begini, saya tujuannya di limitasi tadi di sini limitation. Limitasi ini untuk menghubungkan user manager ke user profile hotspot. Di hotspot tadi kan ada user profile. Yang saya buat user profile tadi macam-macam ya. Ini penghubungnya di limitasi. Kalau group name-nya dikosongin, itu nggak connect dia. Di user manager hanya gunanya untuk user password itu aja, limitasinya enggak bekerja gitu. Jadi kalau untuk mau limitasi berdasarkan grup seperti ini, di sini isinya. Ya. Kemudian yang kedua masalah Apple tadi begitu, itu settingannya biasanya di keep alive timeout dan session timeout. Ya, keep alive timeout itu adalah untuk menjaga koneksi antara hotspot sebagai server, MikroTik sebagai hotspot server, dengan si JJet sebagai klien. Misalnya kita set 2 menit. Apabila antara server dan klien ini selama 2 menit terputus, dia tidak terkoneksi, maka itu dianggap logout. Itu keep alive timeout. Sementara session timeout, idle timeout. Idle timeout apabila dia tidak ada traffic, misalnya set 5 menit. Ya. Apabila kita set idle timeout 5 menit dan selama 5 menit tidak ada traffic data sama sekali walaupun 1 byte, maka si user akan logout. Biasanya settingannya di situ. Seminggu lalu saya juga memang ada beberapa klien yang minta dinaikin karena katanya kok terlalu cepat. Kebetulan di restoran yang minta, saya setting persis seperti ini. Nah dia katanya tamunya sudah pesan makan, waktu mesan menunggu orderannya datang dia pakai hotspot. Ya, begitu orderannya datang dia makan, handphonenya ditinggal idle. Nah selesai makan dia mau pakai lagi, minta loginnya lagi gitu. Nah saya tanya berapa lama makan ini rata-rata, 1/4 jam kena. Kalau 1/4 jam makanya kami naikkan idle timeoutnya jadi setengah jam, keep alive timeoutnya juga dinaikkan jadi setengah jam. Baru tidak ada minta login lagi. Biasanya mainnya cuma di situ. Sorry Pak, saya ada beberapa coba device seperti Bapak yang keep time alive itu segala macam saya pernah coba. Hanya di beberapa kayak Android dia enggak Pak. Untuk device Android enggak, hanya khusus yang yang buatan Apple, iPad, Mac segala macam gitu Pak. Saya udah pernah set seperti itu gitu loh. Apa memang seperti itu so atau far apa? Saya memang beberapa kali pernah diajukan pertanyaan itu ya. Memang dulunya pernah saya alamin. Tapi terakhir enggak. Selidik punya selidik, waktu itu kebetulan saya memakai router board biasanya RW433 tapi mini PCI-nya bukan punya MikroTik, punya produk lain. Dan di situ memang kendala waktu itu. Nah begitu mini PCI-nya saya ganti ke MikroTik, saya nggak tahu apa hubungannya apa enggak, settingannya persis sama, tapi saya ngalami kendala itu. Benar apa enggak saya harus cek ulang. Cuman kebetulan begitu saya ganti kendala itu enggak ada. Waktu itu kejadiannya katanya untuk notebook biasa waktu itu Android belum ada ya. Begitu hotspot dihidupkan, notebook bisa connect semua walaupun jarak 10 meter. Si device-nya iPhone mau ditempel di antena pun sinyalnya tetap 1 bar. Itu kejadiannya waktu itu. Mau dekat-dekat sini pun tetap cuma 1 bar dapat sinyal. Saya juga bingung, notebook full kok dia cuma 1. Jadi sepertinya ada tidak kompatibel antara wireless card si AP dengan si klien. Sepertinya begitu kondisinya.
Tapi begitu wireless cardnya saya ganti ke R52H waktu itu masalahnya solve. Kebetulan aja, cuma saya nggak tahu persis masalahnya di mana. Cuma begitu saya ganti cardnya langsung selesai masalah, nggak ada lagi kejadian itu. Mau sekitar 50 meter si produk-produk Apple-nya sudah aman. Oke. Ya terakhir Pak, karena waktunya mepet ya. Untuk uptime ini bisa nggak diatur selain jam? Jadi kita misalkan keep alive-nya itu setiap jam 6 sore dia harus login ulang gitu atau jam tertentu gitu. Jadi bukan lamanya, bukan 1 jam tapi jam tertentu habis gitu. Bisa diatur nggak? Kemudian yang kedua, apakah di user manager ini bisa usernya itu, database usernya bisa terhubung dengan database server atau radius yang lain gitu di user manager. Terima kasih. Yang kedua dulu saya jawab karena yang pertama saya kurang copy tadi. Yang kedua bisa kita menggunakan free radius, saya pernah coba asal dia punya dictionary mikrotik kita load. Nanti pelajari di dictionary-nya, itu bisa. Yang pertama tadi ulang lagi Pak. Jadi ini uptime-nya kan contohnya voucher 1 jam. Okay. Tadi kita pingin voucher itu habis jam 12 siang atau jam 6 sore gitu. Ngaturnya dibagi, bisa nggak diatur seperti itu? Bisa, tadi kebetulan screen-nya tidak saya munculkan full tadi karena saya pakai konsul. Itu waktu di profile kita menambahkan limitasi, itu ada pilihan hari dan jam, dari jam berapa sampai jam berapa. Jadi ini kebetulan vouchernya saya izinkan 24 jam. Boleh mau jam 2 pagi, mau jam 10 malam, boleh. Tapi kalau kita ingin limitkan voucher ini misalnya hanya pada jam kerja katakan, jam 8 sampai jam 4, sisanya voucher nggak bisa dipakai. Bisa sewaktu menambahkan di sini tadi. Nah ini di bawah kan ada profile limitasi ya. Kita kan ada di bawah add new limitation. Kebetulan layarnya nggak saya munculkan. Di situ saya nggak ada singgung. Di situ ada hari dan jam. Jadi kita bisa limit di situ. Apakah cuman jam kerja, katakan staff back office. Staff back office hanya boleh Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 4, selebihnya nggak boleh. Bisa kita lakukan gitu. Layarnya tersendiri, nggak ada di sini. Itu aja. Baik, waktunya. Oke, selesai, waktunya habis. sudah habis. Terima kasih. Baik, terima kasih. Beri aplaus untuk Bapak Paul Darius dari Sky Network Solusindo. Dan berikutnya melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu kita sambut Bapak Ahmad Mardiansah dari Garda Lintas Cakrawala Indonesia yang akan membawakan materi Connection Load Balancing with Mikrotik. Beri tepuk tangan untuk Bapak Ahmad Mardiansah. Sembari menunggu persiapan, pengumuman bagi yang merasa kehilangan dompet. Sekali lagi, yang merasa kehilangan dompet, ini kayaknya waktu tadi antri makan bejubel ini ya, sampai jatuh. Atas nama Rizky Agung Pratama, yang merasa kehilangan dompet atas nama Rizky Agung Pratama dan sebuah kunci motor Honda dapat menghubungi kami panitia penyelenggara.